Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, hari ini kita ketemu kembali, kita belajar akidah akhlak, melanjutkan materi minggu yang kemarin. Nah, pada minggu yang lalu kita belajar tentang adanya peristiwa tahkim, ya kan? Nah, dari peristiwa tahkim itu kemudian muncul beberapa aliran kalam. Ada Syiah, ada Khawarij, kan gitu. Terus ada pendukung Muawiyah. Nah, awalnya Syiah dan Khawarij ini adalah aliran yang muncul sebab adanya pertentangan politik, ya kan? Itu kan peristiwanya Sayyidina Ali dan perang melawan Muawiyah, merebutkan kekhalifahan yang mana Muawiyah tidak terima kalau pengganti Khalifah Utsman adalah Sayyidina Ali, kan gitu. Nah, kemudian ada peristiwa tahkim dan seterusnya itu. Nah, dari yang semula adalah kelompok politik, kemudian berlanjut terhadap kelompok masalah teologi, masalah ketuhanan. Kenapa? Karena dari kelompok itu kemudian memunculkan doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran masing-masing, yang mana doktrin itu ada sangkut pautnya dengan nilai-nilai ketuhanan. Nah, maka dari itu kemudian berkembang menjadi kelompok teologi Islam atau aliran kalam, ya. Nah, ada apa saja di situ? Ada Khawarij, ada Syiah, ada Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu terdiri dari Asy'ariyah dan Maturidiyah, gitu. Nah, sekarang kita membahas tentang Khawarij. Di sini kita membahas Khawarij sebagai aliran kalam, aliran teologi Islam, ya, bukan aliran politik. Ya, meskipun nanti ideologinya atau ajarannya ada yang beberapa yang bersifat politik. Nah, berasal dari kata bahasa Arab kharaja artinya keluar dan khawarij yang artinya mereka yang keluar. Maksudnya adalah golongan ini dinisbatkan kepada orang-orang yang keluar dari golongan Khalifah Ali bin Abi Thalib setelah peristiwa tahkim. Jadi mereka yang kecewa dengan keputusan Khalifah Ali untuk mengikuti tahkim. Nah, terus kemudian hasilnya yang seperti itu yang menjadikan Khalifah Ali mudun dari kekhalifahan, kemudian digantikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, mereka ini keluar dari golongan Ali dan dinamakan Khawarij. Nah, mereka juga menamakan diri mereka sebagai Khawarij dengan pengertian dari mereka adalah keluar untuk berperang menegakkan keadilan. Jadi mereka sendiri juga menamai dirinya sebagai Khawarij. Kalau orang lain menamakan Khawarij artinya mereka keluar dari golongan Ali. Kalau mereka sendiri menamakan dirinya Khawarij sebab mereka berpendapat mereka itu keluar untuk berperang menegakkan keadilan, seperti itu. Atau juga disebut sebagai kelompok Hururiyah karena dinisbatkan kepada nama desa Hurur di Irak, di mana pengikut kelompok ini yang berjumlah 12.000 orang itu memilih Abdullah bin Wahab al-Rashidi sebagai khalifah mereka yang sah menggantikan Ali bin Abi Thalib. Jadi setelah peristiwa tahkim kemudian 12.000 orang ini kan keluar dari golongan Ali. Nah, ini mereka bermukim di desa Hurur, ada di negara Irak. Nah, di sana mereka membuat kelompok namanya Khawarij ini dan memilih khalifah namanya Abdullah bin Wahab al-Rashidi. Nah, doktrin ajarannya 1. Mengakui kekhalifahan Abu Bakar, Umar bin Khattab. Sedangkan Utsman dan Ali juga orang yang mengikuti perang Jamal
dipandang telah berdosa. Nah, jadi kalau Abu Bakar dan Umar itu diakui sebagai khalifah. Tapi Utsman dan Ali, juga orang-orang yang mengikuti perang Jamal, dipandang telah melakukan dosa. Yang kedua, orang yang melakukan dosa besar adalah dihukumi kafir dan halal dibunuh apabila ia tidak bertobat. Jadi orang yang berdosa besar, meskipun dia muslim tapi kok melakukan dosa besar, nah itu dianggap kafir dan halal dibunuh. Nah, 3. Khalifah harus melalui pemilihan bebas di antara kaum muslimin. Harus pemilihan bebas, bukan ditunjuk. Ya. 4. Khalifah adil, wajib ditaati. Sedangkan yang dolim wajib diperangi bahkan dibunuh. Kalau ada pemimpin yang adil, wajib ditaati. Tapi kalau ada pemimpin itu dolim, maka wajib diperangi bahkan wajib dibunuh. 5. Al-Quran sebagai salah satu sumber hukum Islam. 6. Amal soleh adalah presentasi dari iman. Iman berarti beramal soleh. Kalau orang mengaku iman, dia harus beramal soleh. Kalau ada orang tidak melakukan amal soleh, berarti ia belum beriman. Itu bagi Khawarij. 7. Adanya wa'ad, janjinya Allah, dan wa'id, ancamannya Allah. Janji bahwasanya orang baik harus masuk surga. Ancaman bahwasanya orang jahat masuk neraka. Terus ke-8, amar ma'ruf nahi mungkar. 9. Manusia bebas memutuskan perbuatannya, bukan Tuhan yang memutuskan. Jadi kalau ada manusia ingin melakukan A, B, C, D, E, yaitu karena kehendak manusia itu sendiri, bukan kehendaknya Tuhan. 10. Al-Quran adalah makhluk. Artinya makhluk adalah sesuatu yang tidak kekal. Ya, karena yang kekal hanyalah Tuhan. 11. Memalingkan ayat Al-Quran yang bersifat mutasyabihat atau samar-samar. Contohnya ayatullah fauqa aydihim. Itu ayat Al-Quran, artinya tangan Allah di atas tangan mereka. Masa Allah punya tangan? Nah, katanya Allah itu kan mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk itu punya tangan, berarti Allah tidak punya tangan. Nah, tapi kok di ayat Al-Quran kok ada yatullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Maksudnya bagaimana? Nah, ini bagi orang-orang Khawarij itu dianggap bukan dianggap ya, diartikan ya seperti itu adanya. Jadi tidak ditafsirkan lebih dalam lagi. Terus yang ke-12 adalah setiap muslim harus hijrah dan bergabung kepada golongan mereka. Jika tidak, mereka wajib diperangi karena dianggap hidup di neraka musuh, di negara musuh. Jadi meskipun muslim, tapi kalau tidak masuk golongan mereka dianggap kafir. Karena dianggap kafir, ya boleh dibunuh, halal dibunuh. Maksudnya kafir ini gimana? Maksudnya kafir itu adalah orang muslim kalau bukan dari golongan mereka kan dianggap musuh. Artinya dia telah melakukan dosa besar, ya kan? Dan boleh dibunuh. Nah, itu anggapan bagi orang-orang Khawarij. Makanya sampai saat ini apabila ada kelompok golongan tertentu yang mana itu mudah untuk mengkafir-kafirkan kelompok yang lain, nah bisa jadi itu adalah pecahan-pecahan dari aliran Khawarij gitu ya. Lanjut, sekte atau kelompok-kelompok dari Khawarij ada Al-Muhakkimah, ada Al-Azhariko, ada An-Najdah, ada Al-Jaridiyah, ada Sufriyah, ada Al-Ibadiyah. Masing-masing mempunyai doktrin tersendiri. Ya, selain 12 doktrin atau ajaran ini, sekte-sekte ini mempunyai doktrin atau ajaran masing-masing. Ya. Terus pemimpin itu ada Al-Muhakkimah, ada Abdullah bin Wahab.
Terus Al-Azhariqah ada Abi Rashid Nafi bin Al-Azraq, ada Najdah bin Amir Al-Hanafi, Al-Ajaradiyah Abdul Karim bin Ajarat, As-Sufriyah Ziyad bin Ashraf, Al-Ibadiyah Abdullah bin Ibad Al-Murri Al-At-Tamimi. Nah, itu tadi Khawarij, sekarang kepada Syiah. Nah, Syiah pengertiannya secara bahasa berarti sahabat atau pengikut. Dalam hal ini ditunjukkan kepada orang-orang yang setia menjadi pengikut dan pendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib, baik sebelum maupun sesudah peristiwa tahkim. Ya. Doktrin ajaran: 1. Tauhid bahwa Allah Maha Esa. 2. Al-Adl bahwa Allah Maha Adil. 3. An-Nubuwah, Nabi Muhammad adalah suci dari segala aib dan ahlul baitnya terdiri dari Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan 9 imam dari keturunan Sayyidina Husain adalah manusia yang suci. 4. Al-Imamah bahwa ada imam-imam yang senantiasa memimpin umat sebagai penerus risalah kenabian. Ini juga menjadi dasar bahwasannya rukun imannya orang Syiah itu ada 7. 6 sesuai dengan rukun iman kita. Terus yang ke-7 adalah percaya kepada imam. Ya. Terus yang kelima ini ada al-ma'ad bahwa akan terjadi hari kebangkitan. Sekte atau kelompoknya ada Syiah Sabaiyah, ada Syiah Kaisaniyah, ada Syiah Imamiyah, ada Syiah Ismailiyah, ada Syiah Zaidiyah. Pemimpin atau masing-masing sekte golongannya. Syiah Sabaiyah itu dipimpin oleh Abdullah ibnu Saba. Syiah Kaisaniyah dipimpin Mukhtar bin Ubay As-Saqafi. Syiah Imamiyah, mereka percaya ada 12 imam setelah Ali bin Abi Thalib. Jadi ada Ali bin Abi Thalib, terus kemudian lanjutannya sampai 12. Yang terakhir itu adalah Imam Mahdi, imam yang ditunggu-tunggu, yang nantinya akan keluar saat hari akhir, saat hari kiamat, yang membantu Nabi Isa memerangi Dajjal. Ya. Terus kemudian ada Syiah Ismailiyah, percaya pada 7 imam. Ada Sayyidina Ali pertama, terus 6 selanjutnya. Terus Syiah Zaidiyah adalah Zaid bin Ali bin Abi Thalib, percaya kepada 5 imam. Sayyidina Ali dan 4 imam selanjutnya. Yang terakhir adalah Zaid bin Ali bin Abi Thalib. Nah itu pemimpin dari masing-masing sekte atau golongan. Terus kemudian yang selanjutnya adalah golongan Murji'ah. Pengertiannya berasal dari kata arja'a, artinya menunda. Yang dimaksud adalah aliran ini menunda menghukumi persoalan konflik politik antara Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Khawarij sampai pada hari perhitungan nanti di akhirat. Ya. Aliran ini muncul sebagai bentuk penengah terhadap aliran Syiah, Muawiyah, dan Khawarij. Ada Syiah condong kepada Ali bin Abi Thalib. Ada Khawarij yang memerangi Syiah dan memerangi Muawiyah. Ada Muawiyah yang condong kepada Muawiyah. Nah, ini ditengahi oleh Murji'ah. Yo gak Syiah, yo gak Muawiyah, yo gak Khawarij. Gitu. Ya. Ia sesuai dengan doktrin ajarannya, juga tidak sesuai dengan doktrinnya Syiah, tidak sesuai dengan doktrinnya Khawarij, tidak sesuai dengan Muawiyah. Gitu. Ya, Murji'ah. Bentuk penengah terhadap aliran Syiah. Wis gak Syiah-Syiahan, gak Muawiyah-Muawiyahan, gak Khawarij-Khawarijan. Ya. Doktrin ajarannya 1, menunda hukum terhadap orang yang terlibat peristiwa tahkim dan menyerahkannya kepada Allah di akhirat nanti. Entah itu orang yang berada pada peristiwa tahkim. Maksudnya yang terlibat dalam peristiwa tahkim ini adalah Ali bin Abi Thalib, Abu Musa al-Asy'ari, terus Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Amr bin As. Nah, keempat orang ini diserahkan hukumnya kepada Allah. Siapakah yang melakukan dosa besar
ataukah mereka semua melakukan dosa besar atau tidak ada yang melakukan dosa besar, itu terserah Allah nanti di akhirat. Terus yang kedua, orang berdosa besar hukumannya diserahkan kepada Allah, entah itu dimasukkan neraka, entah itu tidak dimasukkan neraka, entah itu diampuni dosanya dan lain sebagainya, terserah Gusti Allah ya. Terus yang ketiga, iman lebih penting dari amal. Maksudnya adalah orang beriman itu ada di hati masing-masing. Perbuatan seseorang itu tidak menunjukkan keimanan seseorang. Apabila ada orang di dalam hatinya percaya kepada Tuhan, percaya pada Allah, tapi di dalam lisannya dia bicara saya tidak percaya pada Allah, itu bagi ajaran Syiah tetap beriman dan tetap muslim ya. Atau ada orang yang di dalam hatinya meyakini adanya Tuhan, adanya Allah, tapi melakukan dosa, minum-minuman keras dan lain sebagainya, bagi mereka tetap muslim ya. Terus yang 4, muslim yang berdosa besar masih bisa mendapat ampunan dan rahmat Allah. Kembali lagi, semuanya terserah Allah. Pelaku dosa besar itu terserah Allah gitu. Terus kemudian sekte atau kelompok, ada 2 saja, Murji'ah moderat dan Murji'ah ekstrim. Murji'ah moderat itu orang yang berdosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal di neraka, melainkan sesuai besarnya dosa. Bahkan jika tobatnya diterima maka tidak masuk neraka. Ini Murji'ah moderat. Murji'ah ekstrim, 1, iman dan kufur letaknya di hati bukan pada perbuatan. Sehingga ya tadi itu, kalau ada orang percaya, yang penting di hatinya percaya, entah perbuatannya kayak apa ya tetap muslim, sempurna muslimnya. 2, ibadah adalah iman. Ibadah adalah iman, bukan sembahyang. Jadi yang dimaksud ibadah mereka adalah ya beriman, itu ibadah. Satu-satunya ibadah ya beriman, bukan sembahyang, bukan sholat. Ketika mereka di dalam hatinya yang penting wis iman, yakin nang Gusti Allah, ya wis. Sembahyang gak sembahyang urusan keri ya. 3, kemaksiatan tidak merusak keimanan. Ada orang kok berzina ya tetap iman, itu Murji'ah ekstrim. Pemimpinnya atau orang-orang yang ada di dalamnya adalah Murji'ah moderat, ada Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ada Abu Hanifah, ada Abu Yusuf dan beberapa ulama hadis. Sedangkan Murji'ah ekstrim ada Jaham bin Safwan, ada Abu Hasan al-Salihi. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian di sini ya. Sampai sini jangan lupa diresum. Saya mintanya untuk resum kali ini bukan diresum semuanya, tapi silahkan kalian cari ini sekte dari, nah ada sektenya Khawarij ini masing-masing kan mempunyai ajaran masing-masing. Nah silahkan kalian cari Muhakimah itu ajarannya Muhakimah apa, ajarannya Azarika apa, Najda apa, dan seterusnya sampai Al-Imtadiyah ini. Silakan kalian cari. Ya, silakan kalian cari, terus kalian tulis. Itu adalah resum untuk hari ini. Ya. Itu adalah resum untuk hari ini dan jangan lupa diupload di e-learning. Seperti itu ya. Oke. Karena kita sudah selesai, mari kita berdoa semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan disertai hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini wa bikulli niyatin shalihah ridha bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.